Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Joskul. Video kali ini merupakan tutorial Microsoft Excel dari nol, episode ke-8. Video kali ini kita akan mempelajari tentang rumus if. Karena video ini tutorial Microsoft Excel dari dasar, saya akan menjelaskan rumus if yang dari dasar juga. Secara singkat, penjelasan rumus if itu adalah untuk menguji suatu nilai atau pernyataan, lalu menampilkan hasil yang diuji itu apakah benar atau salah. Atau secara singkatnya ada 3 komponen yang harus ada di rumus if, yaitu pernyataan apa yang ingin kita uji, lalu nilai apa yang diminta jika pernyataan tersebut benar atau terbukti, dan yang ketiga nilai apa yang diminta jika pernyataan itu tidak terbukti atau salah. Jadi 3 komponen itu harus ada di rumus if. Nilai yang diuji, lalu pernyataan apa yang diminta jika yang diuji tersebut tidak terbukti, dan yang ketiga nilai apa yang diminta jika pengujian tersebut terbukti. Baik, sekarang kita masuk. Ini saya sudah menyiapkan data atau tabel yang ingin kita masukkan rumus if. Pertama yang kita pelajari di Microsoft Excel yang dasar ini adalah rumus if tunggal atau satu gitu. Nanti di video lanjutan akan diberikan tutorial mengenai rumus if yang bertingkat atau yang multi rumusnya banyak gitu. Baik, pertama saya sudah mempersiapkan. Di sini ada keterangan juga, nama siswa, jurusan, KKM, nilai rata-rata, status kelulusan dan kualitas. Di bawah ada keterangannya. Jika jurusan IPA maka KKM 75, jika IPS maka KKM 80. Ini yang akan kita masukkan di tabel ini untuk rumus if yang pertama. Oh ya, bagi kalian yang bertanya kenapa di Excel saya tidak ada garis-garisnya, ini sebenarnya untuk kenyamanan saja. Bisa kalian pilih view di sini, lalu bisa ditampilkan seperti ini atau dihilangkan. Untuk tutorial lebih gampang, saya menghilangkan garis-garisnya. Oke, kita kembali ke rumus. Pertama, rumus if dasar, ketikkan dulu sama dengan, jangan lupa step rumus Excel itu harus diawali dengan sama dengan if, buka kurung, lalu kita masukkan logic test atau nilai apa yang diuji. Komponen yang pertama di rumus if, yaitu kita klik saja sel di jurusan IPA. Kemudian apa pembanding dari nilai yang kita uji ini? Karena di sini hanya 2 jurusan yang saya buat agar rumusnya tidak bertingkat, maka jika D6 sama dengan tanda petik, ketikkan kalimat IPA tanda petik 2. Jadi kalau rumus if itu, setiap rumus di Excel kalau kalimat itu harus pakai tanda petik 2, bukan tanda petik 1 lalu 2 kali, namun tanda petik 2 di dalamnya, lalu masukkan kalimat. Jika D4 sama dengan IPA, makanya itu titik koma atau koma tergantung dengan rumus atau petunjuk rumus di Excel kalian. Jika koma, maka buat koma, jika titik koma, maka buat titik koma. Lalu nilainya, jika D6 sama dengan IPA, maka 75. Kalau di rumus Excel menggunakan angka, tidak perlu menggunakan tanda petik. Lalu selanjutnya titik koma lagi, maka jika tidak, maka 80. Tutup kurung. Cara baca rumusnya, if atau jika D6, sel D6 sama dengan IPA atau tulisannya IPA di dalamnya, maka nilai KKM-nya 75. Jika tidak ini hanya ditandai dengan titik koma saja, pernyataan yang salah. Jadi 3 komponen yang ketiga di rumus if. Pernyataan yang diuji D6 sama dengan IPA, pernyataan yang ditampilkan jika pengujian itu benar atau terbukti itu nilai 75, pernyataan jika pengujian itu tidak benar atau tidak terbukti maka 80. Seperti itu cara membaca rumus if. Kemudian tekan enter.
maka ditampilkan 75 jika jurusannya IPA. Lalu kemudian untuk mengcopy rumus ke bawah, kita tidak perlu membuatnya rumus satu persatu walaupun jurusannya berbeda dari IPA. Tinggal klik 2 kali pada kursor yang tanda kotak kecil di sebelah kanan bawah ini. Klik 2 kali, klik kiri 2 kali, maka rumusnya sudah tercopy ke bawah. Bisa kita lihat, jika dia tidak IPA atau IPS, maka dia 80, otomatis nilainya menampilkan 80. Itu if tunggal yang pertama yang bisa kita pelajari. Selanjutnya, kita akan menguji if tunggal juga, namun dengan cara yang berbeda, yaitu menguji 2 sel yang berbeda. Ini, jika kecil dari KKM, maka tidak lulus. Jika sama atau di atas KKM, maka lulus. Cara pengujiannya seperti ini. Kita akan membandingkan nilai KKM dan nilai rata-rata siswa ini. Membandingkan 2 sel. Sama dengan if, buka kurung, terus kita klik nilai rata-rata. Jika kecil dari KKM atau nilai rata-ratanya kecil dari KKM, kita buat tanda kecil dari KKM-nya, kita klik sel dari KKM E6, maka ini yang ingin kita uji adalah F6. Jika kecil dari KKM, titik koma, maka ketikkan tidak lulus. Petik lagi, tanda petik, titik koma, jika tidak maka lulus, tanda petik, tutup kurung. Cara baca rumusnya, jika nilai rata-rata atau F6 kecil dari KKM, maka tidak lulus. Jika tidak, maka lulus. Jika tidak maksudnya jika besar dari nilai KKM, maka lulus. Karena rumusnya menguji yang tidak lulus yang diutamakan atau yang menjadi pembuktiannya, maka tidak lulus diletakkan di awal. Bisa juga dibalik kenyataannya dengan memberikan rumus lebih besar, besar dari KKM maka lulus itu. Baik, ini sudah selesai, tinggal kita tekan enter, maka sudah muncul keterangan lulus. Kemudian sama seperti tadi, tinggal copy rumusnya ke bawah. KKM-nya sesuai dengan yang ditampilkan, nilai IPS juga KKM-nya 80, misalnya 79, maka dia tidak lulus. Jadi KKM-nya bukan hanya dari IPA saja, walaupun yang kita klik tadi di sel nilai IPA. Itu kelebihan, salah satu bentuk kelebihan di rumus if. Selanjutnya ada lagi rumus if tunggal yang bisa kita buat dengan variasi yang berbeda, yaitu kita ingin membuktikan nilai kualitas. Ini sebagai contoh saja, tabelnya mungkin bagi kalian yang menerapkan rumus if-nya itu berbeda ya. Ini sebagai contoh sederhana, tabelnya juga sederhana, jurusannya juga 2, untuk membuktikan rumus if tunggal. Sini ada keterangan, memuaskan jika besar dari 75, cukup jika nilainya kecil atau sama dengan 75. Ini kalau sebagai standar penilaian ini tentu saja tidak cukup ya kalau kecil dari 75. Namun yang sekali lagi ini hanya contoh untuk penerapan rumus if. Sekarang kita akan membandingkan 2 sel juga, namun menggunakan tabel referensi seperti ini. Nanti akan dijelaskan bagaimana kelebihan jika kita menggunakan tabel referensi di Excel untuk rumus if membandingkan 2 sel. Tadi di status kelulusan juga menggunakan 2 sel, pembanding 2 sel, namun tidak menggunakan tabel referensi. Cukup memasukkan nilai saja. Tapi kalau sekarang kita menggunakan tabel referensi. Caranya seperti ini, sama dengan if, buka kurung, kemudian logic testnya atau nilai apa yang ingin kita uji. Pernyataan yang ingin kita uji adalah nilai rata-rata F6. Jika F6 kita masukkan dari cukup ya, kecil sama dengan, yaitu dengan menggunakan kecil sama dengan, agar 75-nya itu tidak termasuk dari memuaskan. Makanya kita buat yang kecil sama dengan.
Di rumus untuk menggunakan tabel referensi ini tidak kita ketikkan angka manual seperti ini. Ini merupakan cara biasa seperti cara menentukan nilai KKM tadi. Namun kita gunakan adalah klik tombol atau tabel referensi yang kita siapkan, yaitu D24. Kemudian jangan lupa kunci tabel referensinya yang D24 ini, atau tabel referensinya ini dengan cara tekan F4 atau di keyboard kalian itu Fn F4, maka akan ditandai dengan ada $, di rumus atau di selnya. Ini menandakan tabel referensinya dikunci. Jika kita copy rumusnya ke bawah nanti, itu yang diseleksi ini tidak bergeser juga ke bawah. Itu fungsi kunci atau menekan Fn F4 dan atau F4-nya. Kemudian jika F6 kecil sama dengan D24 atau 75, maka titik koma cukupnya itu tidak kita ketikkan juga manual dengan menggunakan tanda petik, melainkan klik tabel referensinya. Dan jangan lupa tekan Fn F4 lagi, dan jangan lupa tekan Fn F4 lagi untuk mengunci seleksi dari tabel referensinya. Kemudian jika tidak titik koma, maka memuaskan, dan tekan Fn F4 lagi. Baik, cara baca rumusnya sama. Jika F6 atau nilai rata-rata siswa kecil sama dengan tabel referensinya yaitu 75, maka E24 atau cukup. Jika tidak, maka memuaskan. Seperti itu. Namun kita tidak memasukkan kalimat-kalimat secara manual, melainkan cukup klik di tabel referensi lalu tekan Fn F4, kemudian enter, maka ditampilkan memuaskan. Tinggal kita klik 2 kali pada kanan bawah. Sini sudah ditampilkan cukup ada di bawah 75 ya. Itu cukup 2 orang. Kelebihan dari rumus yang kita gunakan menggunakan tabel referensi ini, kita tidak perlu mengedit rumus jika datanya itu ingin kita rubah. Contohnya seperti ini. Misalnya cukup ini kita ganti menjadi kurang ya. Jika kita tekan enter setelah kita ganti di tabel referensinya ini, maka secara otomatis rumus yang kita buat tadi menjadi berganti juga. Itu kelebihannya jika kita menggunakan rumus if ini berdasarkan tabel referensi. Kita tidak perlu lagi mengganti rumusnya satu persatu jika ada perubahan di data atau perubahan dari pernyataan yang kita uji gitu. Itu kelebihannya dibandingkan menggunakan secara manual, itu harus diganti satu persatu. Ini barangkali akan memudahkan kalian untuk menggunakan rumus if di tempat-tempat yang banyak gitu, data-data yang banyak. Jika merubahnya satu persatu akan memakan waktu yang sangat lama, maka gunakanlah tabel referensi seperti tadi. Barangkali itu dulu tutorial untuk rumus if tunggal di tutorial Microsoft Excel dari dasar dari Just School ini. Jangan lupa bagi kalian yang baru mampir di channel ini, support kami agar kita belajar sama-sama. Video selanjutnya akan memberikan tutorial-tutorial manfaat lainnya tentang Microsoft Office. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.